Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Sabila Amharan Kintara dengan NPM 222151137 sebagai moderator dan teman saya Siva Nurul Hidayanti 222151151 sebagai pemateri pertama. Ajis Mustafa dengan NPM 222151147 sebagai pemateri kedua, Cahya Ajahra 222151145 sebagai pemateri ketiga, dan Gina Syarifatunisa dengan NPM 222151122 sebagai pemateri terakhir. Kami dari KRSD mata kuliah Kalkulus Perubahan Banyak, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kalkulus Perubahan Banyak dengan materi integral lipat 2, yang diampu oleh Ibu Eva Mulyani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, serta Bapak Sadikin Pisano Fibonacci, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai dosen praktisi mengajar mata kuliah Kalkulus Perubahan Banyak. Di sini kami akan membahas soal mengenai integral lipat 2. Baik, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1 yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan soal pertama. Pada pertemuan pertama adapun soalnya ialah hitunglah integral lipat 2 berikut ini. Integral lipat 2 dari fungsi 2x ditambah 3y dA di mana R atau batas-batasnya yaitu x dari 1 sampai 2 dan y dari 0 sampai 3. Nah, adapun penyelesaiannya, untuk mengerjakan integral ini, yang kita butuhkan adalah menyelesaikan dulu integral yang paling dalam terlebih dahulu. Jadi kan di sini rangkap 2 nih. Kita harus menghitung 2 kali, dan yang kita dahulukan adalah integral yang paling dalam untuk nomor 1 pada pertemuan 1 ini. Nah, penyelesaiannya di sini integral dari batas 1 sampai 2, batas 0 sampai 3, 2x ditambah 3y, dx, dy, hasilnya itu integral dari batas 1 sampai 2, 2xy ditambah 3 per 2y kuadrat, batasnya yaitu 0 sampai 3. Nah, yang pertama kita integralkan, dan dengan batas-batasnya dari 0 sampai 3 terhadap Y. Maka terus kita substitusikan batas-batasnya yang 3 sama 0 itu menjadi integral batas 1 sampai 2, 2x kali 3 ditambah 3 per 2y kuadrat, 3 per 2, 3 kuadrat dx. Nah, habis itu didapat integral batas 1 sampai 2, 6x ditambah 27 per 2 dx. Nah, tadi kan kita udah apa itu teh ngesubstitusiin si 3 sama 0-nya ke terhadap y. Nah, selanjutnya kita substitusikan si batas-batas x-nya 1 sampai 2. Nah, integral dari batas 1 sampai 2, 6x ditambah 27 per 2 dx. Nah, terus kita integralkan, didapat menjadi 3x kuadrat ditambah 27 per 2x, terus batasnya kita substitusikan menjadi 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 27 per 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1 kuadrat ditambah 27 per 2 kali 1. Nah, kita operasikan menjadi 12 ditambah 27 dikurangi 3 ditambah 27 per 2. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 2.
menjadi 24 ditambah 54 dikurangi 6 dikurangi 27 per 2. Nah, setelah kita operasikan itu hasilnya menjadi 45 per 2. Nah, mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya soal yang kedua akan dibahas oleh Ajis. Kepada Ajis dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan jawaban nomor 2 pada pertemuan pertama. Yaitu soalnya, hitunglah I sama dengan integral IPA 2 pada fungsi 1 per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dan akhirnya dA. Apabila S adalah daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu negatif X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama, tulis ulang lagi, itu dengan integral yang tadi yang disoal dengan S, lalu kita bikin garis bidangnya. Untuk garis yang pertama itu pada batas theta lebih dari sama dengan 0 dan theta kurang dari sama dengan pi per 4. Untuk garis yang kedua, R lebih besar dari 0 dan R kurang dari sama dengan sekant theta. Nah, jadi integral pada segitiga tersebut akan menjadi E integral IPA 2 pada fungsi 1 per R dikali R untuk dr itu batasnya 0 sampai pi per 4 dan d theta 0 sampai sekant theta. Terus penyelesaian sama dengan kita sederhanakan untuk integral batas 0 sampai pi per 4, maaf. Ya betul ya, pi per 4 sekant theta d theta sama dengan ln sekant theta ditambah tan theta pada batas 0 sampai pi per 4. Selanjutnya, ln sekant pi per 4 ditambah tan theta per 4 dikurangi ln sekant 0 tambah tan 0. Nah, yang tadi itu disubstitusikan. Mohon maaf, Pak. Tadi setelah disubstitusikan kepada batas-batas tersebut, lalu dioperasikan lagi, yaitu ln akar 2 tambah 1 dikurangi ln 1 ditambah 0. Dan dapatlah hasil terakhir yaitu ln pi per 2 ditambah 1. Sekian pembahasan saya pada soal nomor 2 pertemuan 1. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya soal yang ketiga akan dibahas oleh Cahya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan soal dan penjelasan nomor 3. Soalnya, tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh X kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan negatif 2, Y kurang dari sama dengan 1 ditambah akar 4 dikurangi X kuadrat, Y lebih dari sama dengan negatif 1 dikurangi akar 4 dikurangi X kuadrat. Untuk penyelesaiannya, yang mana kita tahu bahwa luas daerah R adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan antara koordinat X dan Y pada koordinat kartesius. Maka batas integralnya adalah untuk X negatif 2 dan X sama dengan 2, untuk Y sama dengan negatif 1 dikurangi akar 4 dikurangi X kuadrat, dan Y sama dengan 1 ditambah akar 4 dikurangi X kuadrat. Nah, karena telah kita temukan batas integralnya,
Maka seperti yang kita tahu bahwa luas daerah R itu mempunyai pertemuan sumbu Y dan X. Maka kita ambil persamaannya dengan vertikal. Maka menggunakan dy dx. Nah, setelah kita langsung saja menentukan luas daerah, yaitu dengan menggunakan dy dx. Nah, maka didapatlah batas-batasnya. Batas integral yaitu integral dengan batas atas 2, batas bawah negatif 2, dan integral batas atas 1 ditambah akar 4 dikurangi X kuadrat, batas bawah negatif 1 dikurangi akar 4 dikurangi X kuadrat. Karena ini dy dx, maka yang harus kita integralkan terlebih dahulu yaitu sumbu Y. Jadi untuk menentukan luas daerah R itu, kita yang pertama itu harus mengintegralkan terhadap Y. Langsung saja kita integralkan. Kita masukkan batas atas sama batas bawahnya. Nah, terus kita turunkan Y-nya. Kita turunkan Y-nya. Lalu didapatlah integral dengan batas atas 2, batas bawah negatif 2, dan kita kurangi hasil dari batas integral batas atas sama batas bawah, dan dihasilkan integral terhadap sumbu Y, yaitu integral batas atas 2, batas bawah negatif 2, 2 ditambah 2 akar 4 dikurangi X kuadrat dx. Nah, setelah kita mengintegralkan terhadap Y, hasilnya kita yang kedua itu mengintegralkan terhadap sumbu X. Hasil dari yang integralkan terhadap sumbu Y, kita integralkan terhadap sumbu X, lalu kita turunkan. Slide selanjutnya. Nah, kita turunkan sehingga menghasilkan seperti itu. Dan kita ganti setiap variabel X dengan batas atas, setiap variabel X dengan batas atas dan batas bawah. Jadi kita substitusikan untuk bagian yang kirinya, kita substitusikan dengan batas atas, dan bagian kanannya kita substitusikan dengan batas bawah. Bisa dilihat ya, itu 2 dikali 2 itu batas atas, dan yang sebelah kanannya itu 2 dikali negatif 2 itu batas bawah. Terus karena itu sama, kita coret, terus kita hasilkan, kita kurangi hasilnya, yang batas atas dikurangi batas bawah. Berarti 2 dikali 2, 4, dan 2 dikali negatif 2, negatif 4. Berarti 4 dikurangi negatif 4. Berarti 4 negatif ditambah, negatif sama negatif positif, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, jadi luas daerah R yang dibatasi oleh X kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan negatif 2, dan Y dengan batas Y kurang dari sama dengan 1 ditambah akar 4 dikurangi X kuadrat, Y lebih dari sama dengan negatif 1 dikurangi akar 4 dikurangi X kuadrat adalah 8 satuan luas. Jadi itu luas dari daerah R tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, soal yang keempat akan dibahas oleh Gina, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal terakhir ini. Baik, teman-teman, soal terakhir ini yaitu tentukan volume bangun datar yang terletak di oktan pertama dan dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 2x ditambah 3y tambah z dikurangi 6 itu sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu pertama kita harus mengetahui dulu dari bidang yang pertama ini. Yaitu kita harus mencari dulu nilai dari Z-nya. Untuk mencari nilai Z ini, itu kita dapatkan dengan cara
kita dengan jet ini kita bisa mencarinya dengan cara mengubahnya, meratakannya sehingga menjadi jet sama dengan cara 2x tambah 3y dikurangi 6 itu kita bisa setarakan dengan cara memindahkan luasnya ke sebelah kanan. Sehingga menghasilkan jet itu sama dengan 6 dikurangi 2x dikurangi 3y. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari jet itu sendiri. Kemudian, untuk dapat membayangkan bagaimana ilustrasi dari bangun datar tersebut, karena supaya mempermudah dalam mencari volumenya, kita harus menggambarkan dahulu. Karena di sini dapat diketahui bahwasanya bidang itu merupakan bidang yang berada di bidang X, Y, Z. Oleh karena itu, kita dapat di sini menggambarkan bidang X, Y, Z. Nah, di sini diketahui bahwasanya nilai Y sendiri itu adalah 2, nilai X itu ada di titik 3, dan nilai Z itu ada di titik 6. Nah, di sini kita harus mencari volume dari bangun datar ini, seperti berbentuk limas ya. Nah, ini itu membentuk bangun ruang, jadi kita tidak bisa mengambil nilai-nilai titik koordinat dari X dan Y yang pada tertulis di titik yang sudah kita gambarkan. Nah, untuk mengetahui nilai ini, kita dapat mengetahui untuk pencarian dari volume bangun datar bisa dilakukan dengan mencari integral lipat 2-nya. Itu dengan rumus V sama dengan integral lipat 2 Z dy dx. Nah, untuk Z-nya sendiri sudah kita ketahui tadi. Nah, untuk integral yang pertama itu batasan atasnya itu kita bisa lihat itu batasannya di X. Nah, batas X ini adalah 3. Nah, untuk batas bawahnya itu ada di 0 sampai titik 0. Nah, untuk integral yang kedua itu, untuk batas atasnya itu di nilai Y. Tetapi nilai Y-nya itu bukan 2. Tetapi kita harus mencari dahulu berapa kemiringan dari bidang XY-nya tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, kita gambar terlebih dahulu bidang XY-nya. Nah, untuk titik Y-nya itu 2, untuk S-nya itu 3. Diketahui bahwasanya ada nilai 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya kemiringan dari bidang XY ini yaitu 2 dikurangi 2 per 3x. Sehingga kemiringan tersebut yaitu bisa dikatakan sebagai nilai Y, sebagai pencarian volume di gambar sebelah kiri. Oleh karena itu, untuk batas atas di integral keduanya itu bukan 2, tetapi 2 dikurangi 2 per 3x. Karena kita akan mengambil volume sampai bidang ke atas, yaitu bidang ke arah Z. Oleh karena itu, integral kedua batas atasnya 2 kurangi 2 per 3x, dan batas bawahnya itu yaitu 0. Kemudian untuk nilai Z-nya kita bisa substitusikan sesuai yang kita ketahui tadi, dan dy dx. Oke, pertama kita selesaikan dahulu. Di integral 2 kurangi 2 per 3x, batas bawahnya 0, dari 6 kurang 2x kurang 3y. Karena di sini mengintegralkan terhadap y, berarti integral dari 6 itu terhadap y itu 6y, dikurangi integral 2x terhadap y itu 2xy, dan dikurangi 3y itu diintegralkan terhadap y, 3 per 2y pangkat 2. Nah, untuk integral batas atas 3 dan batas bawah 0 terhadap dx itu kita tulis terlebih dahulu dan kita akan selesaikan integral yang di dalamnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita substitusikan untuk pencarian nilai integral 2 kurangi 2 per 3x. Mengapa tidak menghitung untuk batas bawahnya? Karena kan batas bawahnya itu 0 ya. Karena kalau misalkan dijumlahkan, dilakukan penjumlahan ataupun pengoperasian, karena nilainya itu tetap sama. Oleh karena itu, kita bisa melakukan penghitungan hanya terhadap batas atasnya saja. Di sini kita substitusikan nilai Y-nya itu dengan nilai 2 kurangi 2 per 3x. Jadi 6 dikali 2 kurang 2 per 3x dikurangi 2x, x-nya itu tidak diganti, karena ini kan integralnya terhadap y. Jadi x-nya hanya diabaikan saja. Jadi nilai y-nya kita semua ganti dengan 2 kurangi 2 per 3x, sehingga menghasilkan seperti tulisan di sini. Oke, kemudian setelah mengintegralkan, kita bisa substitusikan menyederhanakan dari perkalian tadi. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini, 12 kurangi 4x kurangi 4x tambah 4 per 3x kuadrat, dikurangi 3 per 2 dikalikan 4 kurangi 8 per 3x tambah 4 per 9x kuadrat. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan kembali mengenai variabel yang sama.
Nah, nanti akan menghasilkan variabel yang sama sehingga akan lebih sederhana lagi untuk operasi selanjutnya. Nah, setelah mendapatkan nilai yang paling sederhana dari nilai yang sudah diintegralkan terhadap Y, selanjutnya kita dapat mengintegralkan terhadap X dengan batasan atas 3 dan batasan bawahnya 0. Nah, untuk 6 itu, 6 sendiri dapat diintegralkan terhadap X itu menjadi 6X, dikurangi 4X. Nah, 4X tersebut diintegralkan terhadap X menjadi 2X kuadrat, dan 2/3X kuadrat diintegralkan terhadap X itu 2/9X pangkat 3. Kemudian, karena sama saja seperti yang tadi ya, teman-teman, bahwasanya batas bawahnya itu 0, sehingga kita dapat mengabaikannya karena akan menghasilkan yang sama saja. Kemudian nilai X-nya kita bisa ganti semuanya dengan mensubstitusikan angka 3-nya. 6 kali 3 itu 18, 2 dikali 3 dipangkatkan 2 itu 18, ditambah 2/9 dikalikan dengan 3 yang sudah dipangkatkan dengan 3 itu menghasilkan 6. Sehingga 18 kurang 18 itu 0, dan ditambahkan 6 itu 6. Sehingga volume dari bangun datar dengan bidang 2X tambah 3Y tambah Z kurang 6 sama 0 itu adalah 6. Baik, mungkin cukup sekian penyelesaian soal mengenai soal 4 ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pembahasan soal mengenai integral lipat 2 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.